Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh udah capek-capek nih melakukan analisis akar masalah, RCA itu ya kan, udah ketemu nih kayaknya akar masalah sesungguhnya. Tapi kok tindakan perbaikannya malah nggak jalan ya? Atau mandek gitu aja di tengah jalan? Rencananya sih oke, tapi eksekusinya, kok susah banget. Nah, ini situasi yang kayaknya sering banget terjadi dan hari ini kita mau coba bedah nih, kenapa sih bisa begitu? Sumber utama kita kali ini bab 13 dari buku James C. Patterson, Beyond the Five Whys. Buku ini fokus banget ngebahas tantangan dalam perencanaan tindakan setelah analisis selesai. Bahkan ada analogi bagus nih di buku ini. Ibarat dokter, diagnosis penyakitnya udah ketemu, tapi kok pengobatannya sering nggak tuntas atau malah nggak dimulai sama sekali. Jadi, misi kita hari ini ya, itu membedah hambatan-hambatan ini, terus cari tahu strateginya gimana biar nggak kejadian lagi, berdasarkan bab 13 tadi. Oke deh, mari kita mulai kupas tuntas. Betul sekali, dan ini titik yang krusial banget tapi sering kelewat loh. Kita bisa aja ya bikin RCA yang paling canggih, paling dalam, tapi kalau nggak ada perubahan nyata, ya buat apa gitu kan? Bab 13 ini penting banget karena nunjukin satu hal. Analisis sama tindakan itu dua dunia yang beda. Benar-benar beda. Menganalisis masalah itu butuh skill A, tapi merancang dan mendorong implementasi solusi, wah itu butuh skill B, C, D. Seringnya malah melibatkan, yaitu tadi, politik kantor, persuasi, manajemen perubahan. Fase implementasi ini nih yang penuh jebakan tersembunyi. Dan seringkali, jujur aja, lebih susah dari analisisnya sendiri. Ada rujukan ke diagram 13.1 di buku itu bunyinya kira-kira, RCA itu nggak jamin semua temuan bakal ditindaklanjuti. Jadi nggak semua akar masalah yang kita temuin dengan susah payah itu bakal atau bahkan bisa diperbaiki. Kok bisa gitu ya? Rasanya agak aneh nggak sih setelah semua usaha analisis itu? Iya, kedengarannya memang gitu ya. Tapi buku ini ngasih beberapa alasan yang ya sangat praktis sih. Yang paling jelas ya tentu aja biaya sama sumber daya. Itu udah pasti. Mungkin perbaikannya mahal banget. Atau ya organisasi lagi punya prioritas lain yang dianggap lebih urgent saat itu. Bisa juga karena sumber daya manusianya kurang. Atau teknologinya nggak support. Tapi, nah ini yang sering nggak kelihatan tapi kuat banget pengaruhnya. Resistensi internal. Atau ya apa yang bisa kita sebut politik organisasi lah. Ah, politik organisasi itu dia, penyakit klasik ya. Kayaknya ini selalu jadi tantangan. Buku ini ngasih contoh yang jelas banget soal ini kan? Yang soal investigasi insiden K3 itu. Betul, contohnya bagus itu. Jadi ada investigasi insiden kesehatan dan keselamatan kerja. Hasilnya ada 5 rekomendasi tindakan perbaikan. 4 rekomendasi oke, diterima lancar. Tapi ada satu rekomendasi kelima ini soal perbaikan implementasi kebijakan lain yang kayaknya nggak nyambung langsung soal privasi data gitu. Nah, yang kelima ini akhirnya ditolak. Alasannya, dianggap di luar lingkup insiden awal. Terus butuh sumber daya tambahan yang nggak dianggarkan buat investigasi itu. Ini nunjukin banget gimana batasan atau skop investigasi seberapa jauh kita boleh gali masalah. Sama, kemauan politik di dalam itu bisa nyaring banget tindakan mana yang akhirnya lolos buat dieksekusi. Jadi lingkup investigasi ini kayak pedang bermata dua ya jadinya. Kalau kita batasi terlalu sempit, mungkin akar masalah sistemiknya nggak ketemu ya. Tapi kalau kita bikin terlalu luas, rekomendasinya bisa jadi kebanyakan atau kemahalan, ujung-ujungnya malah nggak ada yang dikerjain gitu. Tepat, itu dia. Bab 13 nyebutnya paradoks lingkup RCA investigasi. Lingkup sempit memang. Ya, mungkin investigasinya cepat selesai, kelihatan fokus. Tapi risikonya gede. Anda mungkin cuma ngobatin gejala atau akar masalah di permukaan aja. Masalah sistemik yang lebih dalam, yang mungkin jadi biang kerok banyak insiden lain, ya tetap aja nggak kesentuh. Sebaliknya, lingkup luas yang coba lihat hubungan antar sistem, itu potensinya bagus, bisa nemuin akar masalah yang fundamental. Tapi yaitu konsekuensinya, investigasi jadi lama, mahal, dan daftar rekomendasinya bisa jadi panjang banget, rumit, mahal, sampai bikin pengambil keputusan jadi, aduh, malas atau nggak sanggup ngerjainnya. Merasa kebanjiran gitu mungkin ya. Wah ini benar-benar dilema klasik sih di banyak tempat kerja. Pengennya solusi tuntas, tapi ya harus realistis juga sama kondisi, sama duit, sama waktu. Nah ini jadi pertanyaan penting juga nih buat Anda pendengar kami. Dalam kerjaan Anda sehari-hari, biasanya gimana sih cara Anda nyimbangin ini antara pengen analisis mendalam sama kenyataan di lapangan?
Gimana caranya mastiin skop analisis cukup lebar, biar isu sistemiknya ketangkep, tapi nggak sampai bikin rencana tindakannya jadi kayak daftar harapan indah yang ya mustahil diwujudkan. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Karena emang nggak ada jawaban tunggal ya, tergantung banget sama konteksnya. Dan untungnya, bab 13 ini nggak cuma ngasih lihat dilemanya aja, tapi juga nawarin beberapa strategi konkret nih buat coba ngejembatanin itu. Nah, ininya nih bagian yang ditunggu-tunggu. Gimana caranya biar hasil analisis kita itu nggak cuma jadi dokumen pajangan aja. Strategi pertama yang disaranin kedengarannya agak nekat ya. Klarifikasi komitmen sama potensi anggaran sebelum RCA dimulai. Wah menarik ini. Jadi nanya dulu sebelum gali. Betul. Idenya itu kayak semacam tes komitmen di awal. Buku ini malah ngasih contoh dialognya loh. Kira-kira gini, tanya langsung ke sponsor investigasi atau stakeholder kunci. Pak Bu, kalau nanti hasil RCA ini nunjukin perlu ada perubahan gede di sistem yang udah jalan, atau butuh investasi lumayan, atau perlu kerjasama antar departemen yang mungkin ribet, Bapak Ibu dan organisasi beneran siap nggak buat dukung dan danain tindakannya? Tujuannya yaitu, biar nggak kejadian RCA itu cuma formalitas aja, atau cuma jadi teater perbaikan, kelihatan sibuk benerin masalah, tapi sebenarnya nggak ada niat serius buat ngelakuin perubahan yang susah atau mahal. Masuk akal sih. Tapi mungkin agak canggung juga ya nanya gitu di awal. Gimana kalau mereka belum kebayang skala masalahnya? Itu poin bagus. Tentu caranya harus diplomatis ya, bukan kayak nodong pistol gitu. Lebih ke arah mengelola ekspektasi aja. Dan mastiin ada pemahaman bareng soal potensi konsekuensi kalau RCA ini jalan. Ya minimal, ini buka obrolan soal realitas sumber daya dan prioritas organisasi dari awal. Oke. Strategi pertama, tes komitmen di awal. Strategi kedua nih yang dibahas di buku ini soal kuantifikasi dampak. Ini kayaknya kunci banget ya buat narik perhatian level atas. Banget, kunci banget. Terutama kalau kita berhadapan sama pengambil keputusan yang mungkin awalnya agak ngeremehin masalahnya. Strategi ini intinya, terjemahin masalah operasional ke bahasa yang dimengerti dan dihargai sama manajemen puncak. Biasanya, ya bahasa duit atau risiko bisnis yang lebih gede. Contoh di bab 13 itu jelas banget. Ada masalah kelebihan anggaran 2% di proyek $2,5 juta. Timnya ngusulin solusi, alat baru harganya $50.000. Kalau lihat sekilas keluar $50.000 buat ngatasin masalah cuma 2% gitu, mungkin kedengerannya nggak sepadan ya buat sebagian manajer. Bener banget. Tapi tim RCA-nya nggak berhenti di situ. Mereka ekstrapolasi. Mereka tunjukin, kalau masalah yang sama ini terjadi juga di proyek-proyek lain perusahaan, dan kemungkinan besar iya kan? Nah, penerapan alat baru ini di semua proyek perusahaan yang total nilainya $50 juta, itu potensinya bisa hemat sampai $1 juta setahun. Nah, pasti bingkai kayak gitu, investasi $50.000 buat potensi hemat $1 juta, wah, usulan itu jadi beda banget kan? Jadi jauh lebih menarik, lebih strategis dari sudut pandang bisnis gede. Jadi intinya, jangan cuma kasih lihat biaya perbaikannya, tapi tunjukin nilainya, atau potensi kerugian yang bisa dihindari dalam skala yang lebih besar. Itu cara framing yang cerdas banget ya, ngerubah masalah teknis jadi dampak bisnis yang keukur. Terus strategi ketiga nih, pakai informasi eksternal atau fakta pamungkas. Ini gimana maksudnya? Ini strategi yang berguna kalau argumen internal, data dari dalam, analisis biaya manfaat, itu belum cukup kuat buat ngeyakinin pengambil keputusan. Contoh di buku itu soal masalah privasi data. Butuh investasi perbaikan sistem $200.000. Awalnya, ya ditolak. Alasan klasik, anggaran terbatas. Tapi, tim investigasinya nggak nyerah. Mereka cari data eksternal. Mereka tunjukin kalau beberapa perusahaan sejenis di industri yang sama, itu baru aja kena denda jutaan dolar sama regulator, gara-gara pelanggaran privasi data yang polanya mirip sama yang mereka temuin di perusahaan sendiri. Jadi kayak pakai ancaman atau contoh kasus nyata dari luar gitu ya? Pengalaman pahit orang lain. Di contoh tadi, habis lihat bukti denda jutaan dolar yang nimpa kompetitor, proposal $200.000 itu langsung disetujui. Cespleng. Jadi ancaman eksternal yang kredibel dan terukur, apakah itu denda, kehilangan pasar, reputasi rusak, itu sering jadi katalis yang kuat banget buat orang mau bertindak. Bahkan ketika argumen biaya manfaat internal sebelumnya nggak digubris.
Kalau dipikir-pikir lagi, ketiga strategi ini, klarifikasi komitmen, kuantifikasi dampak besar, sama pakai fakta eksternal, kayaknya semua nyoba jawab pertanyaan dasar ya. Kenapa sih sebenarnya ada penolakan terhadap tindakan perbaikan ini? Nah, Anda nangkep benang merahnya. Yang menarik di sini kan, kesadaran bahwa penolakan itu seringkali bukan karena orangnya jahat atau sengaja cuek sama masalah loh. Lebih sering karena, ya emang pengambil keputusan itu belum benar-benar ngeliat urgensi atau signifikansi masalahnya dari kacamata mereka. Mungkin mereka kejebak di silo departemennya, fokus sama target jangka pendek, atau ya emang belum paham aja implikasi finansial atau resiko yang lebih luasnya. Strategi-strategi ini pada dasarnya alat bantu komunikasi aja, buat jembatenin gap persepsi itu. Kita perlu nyajiin info dengan cara yang relevan dan meyakinkan buat audiens kita, yaitu para pengambil keputusan. Jadi jelas banget ya, kalau analisis teknis yang brilian aja tuh nggak cukup buat mastiin perubahan terjadi. Perlu skill lain lagi nih. Perlu banget. Disinilah aspek yang sering disebut politik organisasi sama keterampilan mempengaruhi jadi penting banget, kayak yang disinggung di bab 13. Kemampuan buat ngejual solusi, bangun koalisi pendukung, ngomongin urgensi secara efektif, terus navigasi resistensi, itu sama pentingnya loh sama kemampuan analisis akar masalahnya. Ini udah transisi peran nih, dari analis teknis jadi agen perubahan. Selain strategi jualan ini, bab 13 juga nyebutin beberapa pertimbangan praktis lain yang penting pas kita ngerencanain tindakan, biar nggak gagal di tengah jalan gitu. Apa aja tuh poin-poin penting lainnya? Iya, buku ini dan lebih detail lagi sebenarnya di Appendix A, tapi kita nggak usah sebut eksplisit lah ya. Nekenin beberapa hal krusial lain, biar tindakannya beneran efektif dan awet gitu. Misalnya, penting banget mikirin jenis tindakan yang dipilih. Ada kayak hierarkinya gitu, mendesain ulang sistem atau proses, biar kemungkinan salahnya hilang, misalnya bikin sistem error proof, itu biasanya jauh lebih kuat dan tahan lama daripada cuma ngasih training atau ngingetin orang biar lebih hati-hati. Training penting sih, tapi sering nggak cukup kalau sistem dasarnya masih ngundang kesalahan. Masuk akal banget. Ngubah sistem kan lebih permanen ya daripada ngandelin ingatan atau disiplin orang per orang. Betul. Terus, penting juga mastiin tindakan itu lebih dari sekedar sesi briefing atau workshop. Harus ada perubahan nyata di cara kerja sehari-hari. Dan perubahan itu harus bisa diukur atau dilihat. Kalau tindakannya melibatkan pihak ketiga atau vendor, nah perlu ada manajemen ekspektasi sama kontrak yang jelas banget. Terus, soal jadwal implementasi, bikin yang realistis. Jangan terlalu optimis. Ini penting buat jaga momentum sama kredibilitas. Dan terakhir, ini yang sering banget lupa, tapi krusial. Mekanisme buat ngelacak kemajuannya, tracking, sama verifikasi efektivitas tindakannya secara berkala. Tanpa follow-up yang sistematis, rencana tindakan sebagus apapun bisa gampang banget hilang ditelan kesibukan harian. Rangkaian pertimbangan ini nunjukin kalau perencanaan tindakan itu sendiri udah kayak proses ya, butuh dipikirin matang-matang, bukan cuma daftar to-do list biasa. Nah, menjelang akhir bab 13 ini, ada kutipan dari Stephen Foster yang kayaknya nyimpulin tantangan ini dengan pas banget. Dia bilang soal perlunya nyeimbangin solusi ideal sama pertimbangan praktis dan dapetin buy-in. Bisa dijelasin dikit nggak soal buy-in ini? Buy-in itu artinya kita dapetin persetujuan, dukungan, sama komitmen yang tulus. Dari siapa? Ya, dari orang-orang atau departemen yang nanti bakal ngejalanin perubahan itu, atau yang bakal kena dampaknya. Kutipan Foster itu ngingetin kita bahwa solusi yang paling benar, atau paling canggih secara teknis sekalipun, bisa jadi nggak akan pernah kejadian kalau kita gagal dapat dukungan dari orang-orang kunci di lapangan. Mungkin ada solusi sempurna, yang butuh perubahan gede banget. Tapi kalau ditolak mentah-mentah sama unit yang harus jalanin, ya buat apa? Jadi kadang-kadang ya perlu kompromi. Mungkin kita pilih solusi yang cukup baik aja, tapi bisa diterima dan didukung semua pihak. Daripada maksain solusi ideal yang akhirnya nggak jalan sama sekali. Oke, jadi ini soal pragmatisme juga ya. Ya, Mungkin kemajuan bertahap tapi nyata yang didukung bareng-bareng itu lebih berharga daripada ngejar kesempurnaan yang nggak realistis atau nggak dapat dukungan. tepat sekali. Itu dia inti dari seni implementasi. Ngubah hasil analisis jadi tindakan nyata di lapangan itu tantangan yang kompleks. Ini bukan cuma langkah logis berikutnya aja. Ini fase baru yang butuh campuran antara strategi teknis, pemahaman mendalam soal dinamika organisasi,
Siapa yang punya kuasa, apa prioritas mereka, gimana budaya kerjanya, kemampuan komunikasi dan persuasi, plus ya kegigihan buat terus dorong dan monitor. RCA itu baru langkah awal diagnosis. Memastikan pengobatan atau tindakan perbaikannya beneran terjadi, efektif, dan berkelanjutan, nah itu bagian tersulitnya. Tapi disitulah nilai sebenarnya dari seluruh proses RCA ini. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget nih. Benar-benar ngebuka mata soal kompleksitas di balik kalimat simpel menindaklanjuti hasil analisis. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, kita mau tinggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Ngambil inspirasi dari obrolan kita soal tantangan ngubah diagnosis RCA jadi pengobatan, tindakan nyata. Coba deh pikirin, organisasi tempat Anda kerja itu kayak sebuah sistem. Sistem yang punya sistem kekebalan alami gitu terhadap perubahan. Nah, perubahan apa yang mungkin Anda tahu banget berdasarkan analisis itu perlu banget, tapi paling sering dapat penolakan dari sistem kekebalan organisasi Anda itu. Mungkin perubahannya ditolak, dilawan, ditunda-tunda, atau diimplementasinya setelah hati. Coba identifikasi satu aja. Lagi, menurut Anda, kenapa sih penolakan itu terjadi? Apa akar masalah dari resistensi itu sendiri di organisasi Anda? Apa karena biaya, prioritas, politik internal, takut sama hal baru, kurang paham, atau jangan-jangan kombinasi semuanya? Dan pertanyaan paling penting nih, berdasarkan pemahaman Anda soal akar masalah resistensi tadi, dan dengan nginget-nginget strategi sama pertimbangan yang kita bahas hari ini, apa satu langkah kecil aja, tapi strategis, sesuatu yang realistis dan ada dalam lingkup pengaruh Anda, yang bisa Anda coba lakuin dalam minggu depan buat mulai ngurangin atau ngatasin salah satu hambatan terhadap tindakan perbaikan tersebut? Langkah kecil yang strategis itu seringkali jadi awal dari perubahan yang lebih besar loh. Memahami dan mengatasi resistensi sistemik ini, itu kuncinya biar kita benar-benar bisa terapin wawasan dari analisis. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita mengenai tantangan dalam perencanaan tindakan dari bab 13 Beyond the Five Whys. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru dan mungkin langkah praktis juga buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.